Kisah sahabat Nabi Salim Maula Abu Khuzaifah, budak belian yang jadi ahli Al-Quran. Salim Maula Abu Khuzaifah merupakan salah seorang dari 4 sahabat yang dipercaya memuliakan Al-Quran. Ia dikenal sebagai hafiz yang memiliki keteguhan iman dan kepandaian tentang Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW pernah berpesan, "Ambillah Al-Quran dari 4 orang, yaitu Abdullah bin Mas'ud, Salim Maula Abu Khuzaifah, Ubay bin Ka'ab, dan Mu'adz bin Jabal." Sejak kecil, Salim sudah menjadi hamba sahaya. Ia memiliki majikan bernama Sabiyah binti Ya'ar al-Ansariyah. Sabiyah melihat Salim sebagai sosok yang baik, memiliki sifat mulia lagi berkah. Oleh karena itu, wanita tersebut berkeinginan memerdekakannya. Akan tetapi sang suami Abu Khuzaifah bin Utbah khawatir jika Salim kecil akan hilang dan tergoda oleh dunia yang penuh persoalan. Tidak ingin hal itu terjadi, maka Abu Khuzaifah mengangkatnya sebagai anak. Ia membawa Salim ke Masjidil Haram dan berdiri di hadapan para pemuka Quraisy, lalu berseru, "Saksikanlah bahwa aku telah mengangkat Salim sebagai anak. Dia layaknya anak kandungku." Maka dari itu orang-orang memanggil dengan nama Salim bin Abi Khuzaifah. Abu Khuzaifah bin Utbah sendiri termasuk muslim generasi pertama. Ia berasal dari kalangan terpandang. Ayahnya, Utbah bin Rabi'ah, yang hendak mempersiapkan dirinya untuk menjadi pemimpin Quraisy. Mengetahui sang anak masuk Islam, Utbah sangat marah dan kecewa karena harapannya itu pupus. Kehidupan Salim setelah menjadi anak dari Abu Khuzaifah menjadikannya sebagai muslim yang penuh ketakwaan. Salim dan ayah angkatnya menjadi golongan orang-orang yang masuk Islam angkatan pertama. Mereka berdua beribadah kepada Allah dengan hati tunduk dan penuh kekhusyuan. Hari demi hari ikatan kasih sayang di antara mereka semakin kuat. Allah telah mengumpulkan keduanya dalam Islam dan menanamkan cinta sejati. Tidak lama setelah menikmati masa-masa sebagai anak dari Abu Khuzaifah, turunlah ayat yang membatalkan tradisi anak angkat yang berlaku saat itu. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 5 yang artinya, "Panggillah mereka anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Dengan demikian, setiap anak angkat dinasabkan kepada nama bapak kandungnya. Pada waktu itu, Zaid bin Haritsah diangkat anak oleh Nabi Muhammad SAW dan dikenal oleh kaum muslimin dengan panggilan Zaid bin Muhammad. Kemudian Zaid kembali menyandang nama bapak kandungnya sehingga namanya menjadi Zaid bin Haritsah. Maka Abu Khuzaifah berupaya mencari-cari bapak kandung Salim. Setelah cukup lama mencarinya, Abu Khuzaifah tidak menemukan bapak kandung Salim. Sesuai dengan perintah Allah, akhirnya ia dipanggil dengan orang yang telah memerdekakannya. Salim menjadi saudara, sahabat karib, serta budak yang telah dimerdekakan oleh Abu Khuzaifah bin Utbah. Sejak saat itu, orang-orang memanggilnya dengan nama Salim Maula Abu Khuzaifah. Maula berarti hamba sahaya yang telah dimerdekakan. Nama tersebut terkenal dan melekat pada Salim sampai ia wafat. Salim menjalani hidup dengan penuh ketakwaan. Ia menjadi orang yang tinggi derajatnya, disegani dan dihormati oleh rekan sesama muslim. Sebab di dalam dirinya tersimpan ketakwaan dan keikhlasan hidup di bawah bimbingan Rasulullah SAW. Abu Khuzaifah ingin menikahkan Salim dengan keponakannya yang bernama Fatimah binti Al-Wadid bin Utbah. Fatimah merupakan seorang wanita yang memiliki kedudukan dan nasab mulia. Pernikahan Salim dengan Fatimah ini telah menghapuskan diskriminasi dan kehidupan kasta-kasta masyarakat jahiliyah. Bahkan Abu Khuzaifah merasa terhormat dan ini merupakan suatu kemuliaan bagi keluarganya menikahkan Salim radhiyallahu anhu dengan Fatimah.
mereka hidup bahagia dalam beberapa waktu lamanya, sampai datangnya siksaan-siksaan orang musyrikin terhadap para sahabat Rasulullah SAW yang semakin menjadi. Hal tersebut membuat Rasulullah SAW memerintah para sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Abu Khuzaifah pun berhijrah ke sana. Sedangkan Salim tidak ikut hijrah dan memilih tetap tinggal di Mekah bersama Nabi Muhammad SAW. Ia ingin belajar banyak ilmu Al-Quran langsung dari Rasulullah SAW. Salim terus mendampingi Rasulullah SAW. Hari demi hari mempelajari Al-Quran sampai ia menjadi salah satu imam besar penghafal Al-Quran dan menjadi guru mengaji para sahabat. Penghormatan terhadap ketakwaan Salim juga terlihat ketika ia dipersilahkan menjadi imam bagi orang-orang muhajirin dari Mekah ke Madinah di Masjid Quba. Ia pula menjadi rujukan tentang Al-Quran saat Rasulullah SAW tidak ada di tempat. Bahkan Rasulullah SAW mendorong para sahabat untuk belajar Al-Quran dari 4 orang sahabat termasuk Salim. Dari Abdullah bin Amr, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ambillah Al-Quran dari 4 orang, yaitu Ibnu Mas'ud, Salim Maula Abi Huzaifah, Ubay bin Ka'ab, dan Mu'adz bin Jabal." Selain memiliki paling banyak hafalan Al-Quran, Salim Maula Abu Khuzaifah juga dikenal memiliki keindahan bacaan Al-Quran. Pada suatu malam setelah Isya, ketika Aisyah terlambat pulang, Rasulullah SAW bertanya, "Dari mana engkau ya Aisyah?" "Saya menyimak bacaan seorang laki-laki dari sahabatmu ya Rasulullah. Saya tidak mendengar bacaan dan suara sepertinya dari siapapun." Kemudian Rasulullah bangkit dan Aisyah mengikutinya sehingga beliau mendengar bacaan itu. Rasulullah tertegun dengan keindahan suara itu. Berkatalah Rasulullah pada Aisyah, "Ini adalah Salim Maula Abi Huzaifah. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan orang seperti ini pada umatku." Demikian kisah tentang Salim Maula Abu Khuzaifah radhiyallahu anhu. Hikmah yang bisa diambil dari kisah tadi antara lain: pertama, Islam tidak memandang status sosial seseorang, sebagaimana kisah hidup Salim. Berkat ketakwaan dan ilmunya terhadap Al-Quran, derajatnya naik. Kedua, hendaknya kita senantiasa mempelajari Al-Quran sebagai pedoman hidup. Wallahu a'lam bishawab.